Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, selamat datang di Pocer, podcast obrolan cerdas. Kali ini kita akan membahas tentang Bapak Nasional Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Sebelum kita mulai, yuk kenalan sama kita. Kenalin, aku Isma Turofiah, absen 19 sebagai penanya dan editor. Perkenalkan, aku Oktaviana Agustin, absen 27, saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Fadilski Saputra dari absen 14. Di sini saya sebagai narasumber. Perkenalkan, nama saya Salisa Nur Karomah, absen 35. Di sini saya sebagai narasumber dan sebagai pembuat teks. Perkenalkan, saya Reza Julianto, absen 31 sebagai narasumber. Ahmad Rul Dikri dari absen 1. Saya di sini sebagai narasumber. Pertanyaan pertama, apa yang kamu ketahui tentang biografi singkat Ki Hajar Dewantara? Ki Hajar Dewantara dilahirkan di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Soewardi Soerjaningrat. Ayahnya adalah Gusti Pangeran Haryo Soerjaningrat, sedangkan ibunya bernama Raden Ayu Sandiah dan ia adalah cucu dari si Paku Alam III. Berdasarkan garis keturunan, Ki Hajar Dewantara berasal dari keluarga bangsawan Paku Alaman. Beliau wafat pada tanggal 26 April 1953 di umur 69 tahun. Nah, kita lanjut ya. Pertanyaan kedua, apa yang kamu ketahui latar belakang dan keluarga Ki Hajar Dewantara? Sejak kecil, Ki Hajar Dewantara telah belajar banyak hal. Di antaranya adalah seni sastra, gending, seni suara, dan agama Islam. Akibatnya, jiwa menjadi lembut. Namun di balik kelembutan itu, ia menentang dengan keras praktik kolonialisme dan feodalisme yang marak terjadi. Pada 4 November 1913, Ki Hajar Dewantara menikah dengan sepupunya, Raden Ajeng Sutartina. Dari pernikahannya, ia dikaruniai 6 orang anak. Kesemuanya adalah Subroto Aryo Mataram, Asti Wandasari, Ratih, Sudiro Bambang Sukowati, dan Sailendra. Nah, pertanyaan ketiga, apa yang kamu ketahui tentang langkah Ki Hajar Dewantara dalam menempuh pendidikan untuk memperbaiki pendidikan rakyat Indonesia? Sebagai seorang priari, Ki Hajar Dewantara mendapatkan kesempatan bersekolah di Europe S. Leisure School atau disingkat ELS. Di sekolah yang terletak di Kampung Bintaran ini, Ki Hajar menempuh pendidikan selama 7 tahun sebelum lulus. Sejak tahun 1921, perjuangan Ki Hajar berubah lewat lapangan perguruan nasional. Awalnya, ia bergabung dengan kelompok studi bernama Selasa Kliwon yang dipimpin oleh Pangeran Suryo Mataram. Di sana juga terdapat Suboto, Prawiro sehingga Suryo Putro. Berdasarkan rapat di kelompok tersebut, Ki Hajar Dewantara ditugaskan untuk mendidik rakyat karena pada 3 Juli 1922 ia mendirikan perguruan Taman Siswa. Melalui perguruan ini, Ki Hajar mencurah tenaga dan pikirannya bagi rakyat pribumi. Setiap anak didiknya ditanamkan patriotisme, heroisme, dan kesanggupan berdikari. Hingga kini perguruan Taman Siswa masih berdiri kokoh di kota Jogja. Pertanyaan keempat, bagaimana Ki Hajar Dewantara bisa dinobatkan sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Pahlawan Nasional Indonesia? Karena perjuangannya di bidang pendidikan dan politik inilah yang membuat pemerintah Indonesia menghormatinya dengan berbagai jabatan dan dalam pemerintahan Republik Indonesia, yaitu dengan mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan mendapat gelar Doktor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, serta diangkat sebagai pahlawan nasional pada tahun 1999. Pertanyaan kelima, mengapa Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidik Indonesia? Ki Hajar Dewantara disebut sebagai Bapak Pendidik karena jasa-jasanya dalam bidang pendidikan di Indonesia
begitu tinggi. Ki Hajar Dewantara mengajar pendidikan dengan rasa kebangsaan kepada para peserta didik. Dia menginginkan agar rakyat Indonesia mencintai bangsa tanah air dan rela berkorban untuk Indonesia. Karena jasanya yang begitu besar, tanggal kelahiran Ki Hajar Dewantara dinobatkan sebagai Hari Pendidikan Nasional. Nah, ini pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6. Apa yang kamu ketahui tentang alasan 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional dan 3 semboyan apa yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara dalam dunia pendidikan? Dilansir dari laman resmi Universitas Insan Cipta Indonesia, tanggal 2 Mei dipilih sebagai Hari Pendidikan Nasional karena pada tanggal ini merupakan tanggal lahir Bapak Pendidikan Indonesia kita, yaitu Ki Hajar Dewantara. 3 semboyan yang diciptakan oleh Ki Hajar Dewantara antara lain: 1. Ingarso Sung Tulodo yang memiliki arti di depan memberi teladan. 2. Ingmadyo Maun Karso yang memiliki arti di tengah memberi bimbingan. 3. Tuturi Handayani yang memiliki arti di belakang memberi dorongan. Oh iya, nggak kerasa ya, habis sudah pacar kita hari ini. Semoga apa yang kita sampaikan menjadi ilmu tambahan untuk kita semuanya. Terima kasih sudah dengerin dan sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.